Banyak orang Kristen tuh salah paham sama Tuhan. Ada berkat yang kita koar-koar dan teriak-teriak, berseru-seru, sampai jengking-jengking menangis, sampai menoreh-noreh diri seperti Nabi Baal 450 itu. Kenapa kau tidak berkati? Karena air ada di depanmu. Kelolalah sendiri. Kelola sendiri. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 16. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dulu. Elia di tepi sungai Kerit, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Elia itu nabi, Ahab itu raja Israel yang jahat. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi mereka mengalami sebuah resesi. Resesi mereka itu juga sampai ke ekonomi. Paceklik berkepanjangan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, inilah cikal bakal mujizat. Jangan suruh firman Tuhan menyesuaikan dengan kondisimu, atau kondisi hatimu, atau perasaanmu. Kalau kita mau berada di bawah, di dalam zonanya yang tepat untuk menerima, kalau kita mau menangkap momentum Allah yang sedang bergerak, kita harus menempatkan diri di mana Tuhan menghendaki. Jangan paksakan dirimu, Tuhan aku maunya begini, aku maunya begitu. Tapi tangkap dan kenalilah kehendak Allah apa, dan beradalah di sana. Berkat gak usah diminta, kebajikan kemurahan akan mengikutimu. Sekali lagi ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan, Tuhan tidak suruh dia ke sungai Yordan. Nanti ratusan tahun kemudian, sungai Yordan itulah tempat kehendak Allah. Yesus juga dibaptis di sana. Jangan salah alamat ya. Dia disuruh pergi ke sebuah sungai yang bukan Yordan. Di sebelah timur sungai Yordan, iya. Tapi sungai itu adalah sungai Kerit. Tidak ada sungai yang keramat. Yang ada hanyalah kehendak Allah sesaat. Kenali kehendak Tuhan yang sifatnya itu kekal, mengasihi, mengampuni dan sebagainya. Tapi kenalilah juga kehendak Tuhan untuk saat ini bagi hidupmu. Mengampuni itu universal. Tapi bagi orang yang kepahitan, yang dongkol sama seseorang, mengampuni menjadi rema Tuhan saat ini. Meskipun kebenaran sepanjang masa bagi semua orang Kristen yang lainnya. Tapi kalau Tuhan kejar orang itu karena orang itu menyimpan kepahitan, akar pahit di hati, maka tempat itulah yakni pengampunan ada berkat. Anda harus mengerti keritmu di mana. Harus tahu keritnya. Lain waktu, hanya di zaman Elia, nabi-nabi lain tidak mengalami apa-apa tuh di Kerit. Ada firman yang easy, ada firman yang hard, ada firman yang mudah. Karena memang kita nggak ngalami apa-apa, kita nggak ada tantangan di sana. Nanti kita lihat si janda Sarfat. Kalau orang punya limpah suruh memberi itu gampang, mudah. Tetapi kalau orang dalam kekurangan dia disuruh memberi, nah itu susah. Orang disuruh mengasihi, kalau semuanya manis kelilingnya cocok sama dia, gampang. Tapi kalau dia ditaruh di tempat di mana dia minoritas dan dia dianiaya, dia diperlakukan tidak adil juga, lalu di situ firman mengasihi menjadi susah, nah itu keritmu. Berkat Tuhan itu di Kerit Anda, bukan di Yordan. Yordan nanti jadi sulit karena di zaman Yohanes Pembaptis ada oposisi, yaitu ular beludak itu, yakni ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi sementara waktu sekarang ini dalam cerita Elia, Keritlah tempat yang Tuhan kehendaki. Firman yang susah itu justru mengandung berkat.
Firman yang sulit itu karena Anda tahu di hatimu untuk melakukan firman itu, you must let go something. Anda harus melepaskan sesuatu. Dan ini bukan soal pemberian. Sebab setiap orang berbeda. Orang tertentu yang gengsinya besar, suruh melayani, waduh, salib daging dulu. Tapi bagi orang yang memang gampang melayani, mungkin firman lain susah bagi dia. Orang yang suka melayani biasa begitu, itu mungkin natural atau alami. Jangan avoid, jangan menghindari firman yang sulit. Karena justru itulah carrot. Amin. 2023, please jangan jadi orang Kristen yang gampangan. Juga jangan jadi orang Kristen yang cari susah sendiri. Of course kita nggak bodoh, kita nggak mau masuk dalam kesengsaraan yang diakibatkan oleh kebodohan diri sendiri atau self-inflicted suffering. Ngapain sih orang cari masalah yang cari kita kok. Tapi kalau Tuhan berfirman sesuatu dan dagingmu rasa seperti diiris, jangan menangis. Percayalah, Tuhan punya rencana indah di balik itu. Dia disuruh pergi ke Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Dia berkata, Kerit itu apa? Itu sungai tidak bermakna. Siapa tahu Kerit itu sendiri airnya nggak bersih ya kan? Saya nggak tahu Kerit itu mungkin anak sungai ya. Mendingan ke sungainya beneran, air lebih dijamin. Ini kan musim paceklik berkepanjangan 3 tahun tidak hujan. Setahu saya sungai Yordan itu turun menerima airnya dari Gunung Hermon. Itu kalau winter nanti airnya itu dingin, paling bawah itu Laut Mati. Laut Mati itu mineral tinggi. Di situ itu ada elemen healingnya atau kesembuhan. Kaki saya pernah masuk di Laut Mati, waktu itu ada cracknya, ada lukanya, langsung kering sungguhan. Bukan karena sesuatu supranatural terjadi, tapi memang karena tinggi kadar mineralnya. Seperti kena air garam gitu, mati semua kumannya. Karena kaki saya itu menginjakkan waktu saya membaptis orang di sungai Yordan itu lagi panas lantainya, bukan lantai apa namanya itu tanahnya, itu kaki saya pecah kulitnya. Nah itu di situ sembuh. Nah sungai Yordan itu lebih menjamin. Suruh ke Kerit, itu kan anak sungai, itu sudah banyak bangkai. Mungkin juga udah banyak orang cuci baju di situ, bahkan kalau perlu. Banyak orang-orang yang terpaksa buang air besar di sana, siapa ngerti. Aduh Tuhan, kenapa kau pimpin aku ke sungai yang tidak berarti? Jangan pernah berkata tuntunan Tuhan tidak berarti. Telusuri dulu, sebab di balik keritmu itu ada berkat nanti. Tuhan punya berkat itu sebagian kelihatan, sebagian lagi itu terselubung. Sebagian kelihatan, tinggal percaya, tinggal terima. Tapi sebagian lagi butuh ketaatan atau langkah berikutnya. Dan untuk taat itu, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan logika kita sendiri. Misalnya mengampuni, kok enak dia gak berubah, aku ampuni terus kan aku diinjak. Gak bisa dong pastor, ada pembelaan diri. Kalau begini dulu terus kan jadi orang yang tidak dihargai. Dan itu juga gak mendidik orang itu. Kalau Tuhan lagi mendidikmu, jangan tuding orang lain kenapa dia tidak dididik. Kalau Tuhan sedang mendidikmu, konsentrasi pada dirimu. Firman itu susah ketika Tuhan suruh kita diam saja dan taat. Lalu di ayat itu engkau dapat minum dari sungai itu, ayat 4. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Garis bawahi kata di sana. Sebab di sana ini bukanlah alamat dunia. Di sananya dirimu, Bapak Ibu, dengan di sananya diriku beda loh hari ini. Sama-sama berjemaat, duduk sebelahan kiri kanan. Yang satu hari ini Tuhan menghendaki Anda begini, yang satu lagi Tuhan menghendaki Anda begitu. Karena setiap orang itu ari-arinya beda. Apa yang Anda alami beda dengan orang sebelahmu. Hari ini mengampuni mudah bagimu, tapi mungkin bagi orang sebelah Anda itu bukan mengampuni yang jadi masalah. Anda kurang tegas, kurang berani konfrontasi. Gampang orangnya itu lembek, ngampuni, gak berani tegesan, berkata no.
You cannot do this to me. Tapi ada orang yang malah ekstrim satunya. Terlalu tegas sampai kepahitan. Benci aku, awas, aku lawan, awas, aku balas. Yang gitu Tuhan bilang, mengampuni itulah keritmu. Di sana aku mau kamu berbuah. Tapi orang yang ya udah. Tuhan berkata sama dia, tegas. Berani berkata, kamu salah. Berani berkata sama boyfriendnya, gak boleh begini hubungan kita. Ini melanggar firman Allah. Aneh ya, duduk sebelahan, yang satu disuruh tegas karena terlalu pelin-pelan, yang satu tegas hingga bablas. Sampai kepahitan mau membalas. Tuhan suruh rem kamu. Di sanamu beda sama di sananya dia. Di sanamu dalam hal ini adalah belajar untuk ngalah. Yang satunya lagi gak boleh ngalah. Bukan Tuhannya pelin-pelan. Tuhan tahu masing-masing anak kebutuhannya beda. Finding God's will, menemukan kehendak Allah, menaruhmu pada radar, sehingga kita menangkap momentum ilahi dan masuk di dalam zona untuk menerima sesuatu dari Allah. Kalau kita tidak menerima mujizat, kita akan menerima kekuatan baru untuk melakukan kehendak Allah itu. Di manakah keritmu, Bapak Ibu? Di sana, ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ini dia, ini kuncinya. Ia pergi, maksudnya Elia, lalu dia melakukan seperti firman Tuhan. Firman Tuhan itu percuma kalau hanya didengar. Karena kuasanya itu baru diaktifasi ketika Anda mulai melangkah. Firman itu tidak ada kuasanya saat Anda mendengarkan saja. Tapi waktu Anda mendengarkan, firman itu jadi iman. Nah, iman itu belum activate sampai Anda tekan passwordnya OBEY, OB. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit itu di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Mujizat terjadi di ayat 6. Burung gagak lo bawa roti, dan burung gagak membawa daging kepadanya. Saya nggak tahu burung gagak itu dapat daging dari mana. Bawa daging itu apa? Saya percaya daging itu sudah dipotong sama Tuhan per 150 graman. Udah dipotongin. Nggak mungkin kan dia bawa daging itu burung gagak langsung bawa lembunya. Tuhan itu ajaib. Ada berkat yang tidak perlu Anda persiapkan. Burung pipit di udara dia pelihara. Bunga di padang dia hiasi. Anda tidak perlu merajutnya, menenunnya. Anda tidak perlu mengumpulkan berkat itu. Allah berikan cuma-cuma ada berkat yang Tuhan sudah potong-potongi. Dan Tuhan sudah rantangkan. Tinggal Anda terima gitu. Jangan sok, kita nggak boleh sombong. Semua itu harus dengan usahaku. Belajar juga menghayati arti ini. Kemurahanmu lebih dari hidup. Learn to respect God's grace. Kemurahanmu lebih dari hidup. Ini aja loh yang bisa kita lakukan sebagai respon hati. Ada berkat itu yang tidak perlu kau usahakan. Belajar untuk berkata thank you. Jangan kita itu punya hubungan sama Tuhan itu legalistik. Kalau aku puasa Tuhan akan kasih ini. Kalau aku doa begini, kalau aku memberikan persembahan persepuluhan, baru tingkap langit dibukakan. Makanya itu kalau kita mengembalikan persembahan persepuluhan awal bulan, gak pakai dengan gini kan, biar Tuhan bukakan tingkap, biar Tuhan berkati kita, gak usah. Karena itu cuma mengembalikan. Humble aja, cuma mengakui all by your grace. Ini cuma kembalikan sebagai disiplin rohaniku agar mamon bukan menjadi Tuhan. Ada berkat itu yang cuma sekedar say thank you, cukup, titik, jangan ditambah, jangan kasih koma. Tapi ada berkat juga yang Tuhan tidak berikan langsung mentahan. Atau lebih tepatnya malah mentah. Tuhan suruh kita mengelola. Coba Anda baca lagi ayat 6 ya. Ketika dia menemukan keritnya dulu ya. Jadi jangan sampai salah lokasi. Jangan salah lokasi. Setelah lokasimu benar, sudah berada di zona untuk menerima, masuk ke momentum ilahi, berada di poros kehendak Allah, dan berkat Tuhan terbagi jadi dua. Anda harus punya roh untuk bisa membeda-bedakan. Karunia membeda-bedakan roh itu bukan cuma membedakan, oh yang bicara itu setan. Oh ini adalah manifestasi
bukan dari Roh Kudus. Oh, ini orangnya cari perhatian, bukan hanya itu, tapi juga berfungsi berguna untuk kehidupan sehari-hari. Karunia membeda-bedakan roh bisa membuat kita tahu yang ini berkat fungsinya apa dan bagaimana kita harus menerimanya. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Tuhan kasih begitu aja. Saya nggak tahu rotinya itu sudah dilapisi selai atau tidak. Atau roti itu gimana? Roti kan nggak mungkin gandum tanaman. Tapi sudah jadi tuh roti. Saya nggak tahu mujizat itu dari mana, no teori. Saya sempat loh dulu taruh rasa curiga. Siapa tahu roti itu dicuri dari istana. Burung gagak itu kan suka mencuri. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan, sumbernya benar. Karena Tuhan itu yang memberikan perintah dalam 10 perintahnya. Jangan mencuri. Nggak mungkin Tuhan itu double standar. Lalu Tuhan panggil gagak, gak sini, curilah. Nggak mungkin. Dia yang melarang kita mencuri. Nggak mungkin suruh gagak mencuri. Jadi kecurigaan saya langsung drop out. Saya rasa roti itu ciptaan mujizat. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nggak mungkin Tuhan itu suruh gagak mencuri. Saya paling benci sama gagak. Dulu waktu saya sekolah, sampah saya diobrak-abrik sama dia. Gagak sama rakun waktu saya itu sekolah di Kanada. Waduh, itu kalau orang waduh, sebentar lagi saya harus bersih-bersih itu. Bau lagi itu sampah dibuka sama dia. Tuhan pakai hewan yang menjengkelkan untuk menunjukkan. Kalau Tuhan berniat memberkatimu, orang yang menjengkelkanmu pun akan datang mengakui dan memberkatimu. Musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Kalau Tuhan pakai burung merpati itu burung tren-trenan. Orang bisa bilang itu bukan Tuhan. Dia pakai surat segalanya dari dulu kan jadi tukang pos. Orang bisa berkata, itu latihan. Kalau anjing disuruh baring. Kadang-kadang kalau saya lihat di TikTok, anjing bisa melakukan ini itu. Seolah-olah dia itu responsif. Saya juga ada rasa curiga. Apakah itu memang sudah dilatih? Tapi dibuat skenario seolah-olah anjing itu lucu. Begitu saya nggak tahu ya. Saya ini orangnya sebenarnya skeptis. Tapi kalau kucing, dia bisa melakukan perintahmu. Nah itu baru sesuatu. Karena kucing gak bisa Anda latih. Paling tidak seperti anjing. Tuhan kirim gagak. Karena Tuhan mau menunjukkan kalau Tuhan sayang sama Anda. Musuh pun jadi hamba. Musuhmu jadi hambamu. Tuhan bilang ini gak boleh ada kesempatan orang memfitnah Tuhan berkata ini kebetulan. Mana bisa gagak bawa roti. Dimakan sendiri. Gagak bawa daging. Dimakan sendiri. Dia paling suka daging itu kalau sampah basah. Diobrak-abrik sama dia. Tuhan kirim gagak. Ada berkat itu yang mustahil. Tuhan kirimkan gitu aja. Please rendah hati. Gak usah usahakan. Gak usah berkata nanti kalau begini begitu. Kalau Anda punya perlu, minta aja sama Bapakmu. Bapak itu dengan senang hati memberikan tanpa mengungkit-ungkit. Meskipun Anda banyak dosanya. Mungkin kita banyak dosanya maksudnya. Meskipun kita rasa kita nggak layak, ya sudahlah. Pokoknya kita datang dengan humility, dengan rendah hati, dan ngaku aja apa adanya sama Tuhan. Jangan takut buka mulut dan berkata, Lord, I need this. Ngomong aja. Sebab kekristenan itu bukan agama yang berisi sekedar peraturan. Kekristenan itu hubungan, jadi ada akses ke Tuhan. Orang berdosa pun dikasih akses loh sama Tuhan. Ini cerita Ahab kan. Ahab itu raja jahat, dia puasa. Memang dalam hal ini dia puasa karena perkabungan menunjukkan pertobatan. Bukan karena puasanya dia dijawab oleh Tuhan. Tapi pada waktu dia datang menghadapi Tuhan, Tuhan kasih sama dia. Tuhan kasih apa yang dia mau. Bapak itu baik, murah hati. Bapak itu bukan hanya cengli, Bapak itu sangat cincai orangnya. Bapak kita itu murah hati. Jadi jangan pernah mikir dia itu penuh syarat. Enggak loh. Tapi saya ngomong gini bukan berarti kita boleh beralasan berdosa. Hampiri dia dengan roh bertobat. Tuhan tidak akan ungkit. Dia nggak menunggu sampai Anda wisuda dulu dalam ketaatan baru dikasih apa yang kau perlukan. Bapak itu suka ngefur orangnya. Makanya namanya kemurahanmu. Tapi ada berkat kedua. Kalau kita sudah berada di Kerit atau berada di wilayah zona yang Tuhan inginkan. Loh gini, kalau kita hidup dalam dosa dan sengaja, ya sih memang kita semua orang berdosa, tapi ada orang yang active listening, itu lain. Jangan suruh Tuhan berkatilah. Tempatmu salah. Tempat Anda salah.
postur Anda itu tidak betul. Mau tahu kenapa hidung kita diciptakan lubangnya ke bawah? Udah tahu jawabannya. Kalau hujan, hidung kita lubang ke atas, keselak semua. Tuhan tuh gak pernah ciptakan kita tuh salah posisi. Gak pernah salah lokasi lubang hidung itu ke bawah. Kalau enggak, dia akan salah fungsi. Anda dan saya mau menerima berkatnya, bahkan mujizatnya, posisimu harus betul. Orang sombong ditentang Tuhan. Jadi jangan menyombongkan diri lalu minta berkat Tuhan. Diketawain sama Tuhan. Kalau sampai masih ada berkat hidupmu, itu sisa-sisa berkat. Ketika engkau rendah hati dulu diangkat itu. Sekarang kalau Anda menyombongkan diri, siap-siap sekalipun masih ada leftover blessing, sisa-sisa berkat itu, setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, Anda bisa ekspektasi hukuman. Karena Allah menentang orang yang congkak. Jangan suruh Tuhan memberkati yang dia tidak pesan. Kalau saya pesan nasi goreng di restoran Anda, dikeluarkan mie kuah. Ya saya pasti juga murah hatilah, mungkin lagi rame, saya pasti bayar. Tapi kalau setelah itu saya minta lagi mie goreng, dikasih gado-gado. Lama-lama ini nantang ya. Makanya ada pepatah, jangan mencobai Tuhan kan. Oke, saya minta es teh manis, dikeluarkan bir. Lalu semua tabnya, semua bilnya dikeluarkan. Saya berkata, aku gak mau bayar. Atau mungkin saya bayar, gitu-gitu saya pasti bayar lah. Saya pasti bayar. Saya kasihan pasti. Tapi saya pasti akan memberitahu sama manajernya, Pak ini tolong diperbaiki loh Pak, ini nanti semua pelanggan Anda hilang. Kalau Tuhan gak akan bayar. Bukan Tuhan pelit, enggak, Tuhan itu tegas. No. You sin, I can't bless you. Loh, tapi aku masih punya berkat materi kok. Materi itu tidak menjadi takaran berkat yang terbaik. Karena materi itu bisa habis. Amin. Lihat ya, ada berkat Tuhan di sini ya, saya tunjukkan dia. Berkat Tuhan yang pertama supranatural kan. Dia membawa roti dan daging padanya. Dan lalu gagak itu bawa aqua, betul ya? Udah baca. Dia gagak itu membawa roti dan daging, tapi dia minum dari sungai itu. Gagak gak ada urusan dengan departemen minuman. Mungkin kalau Elianya malas dan berkata, Gagak, kenapa kamu cuma bawain makanan? Keseret nih nanti kalau saya nggak minum. Ayo pergi, ambilkan air. Gagaknya bisa kasih dia wajah masam begini. Tuhan nggak suruh kok. Banyak orang Kristen tuh salah paham sama Tuhan. Ada berkat yang kita koar-koar dan teriak-teriak, berseru-seru, sampai jengking-jengking menangis, sampai menoreh-noreh diri seperti Nabi Baal 450 itu. Kenapa kau tidak berkati? Karena air ada di depanmu. Kelolalah sendiri. Kelola sendiri. Ada berkat yang Tuhan tidak berikan lagi karena sudah ada dalam jangkauanmu secara alami. Mungkin kerit itu kotor, ya disuling lah. Cara suling zaman dulu mungkin ya, misalkan dia pakai kain gitu, air kotornya itu biar hilang, lalu nanti kain lagi berlapis-lapis. Ya itu cara primitif, sekarang kan teknologi. Sampai air itu kelihatan jernih. Jernih pun bahaya nih, mungkin Elia merasa jernih pun kurang, dia panasi ya kan, pakai kayu gitu ditaruh di sana, dikirbat kayak atau gimana, dipanasin. Setelah dipanasin di situ, dia lihat lagi sampai mendidih, dia baru minum. Jangan repoti Tuhan. Tuhan gak repot sih, tapi Tuhan tidak pernah membesarkan anak manja. Itu kamu kelola. Jangan minta lebih. 5 roti 2 ikanmu itu syukuri dulu. Tapi saya percaya waktu Elia meminumnya, karena itu zaman banyak kematian, karena itu kelaparan berkepanjangan, pasti ada banyak bangkai-bangkai yang ada di seputar sungai. Sungai itu kan gitu. Banyak hewan minum air terakhir, paham maksud saya? Sehingga rusa ada di sana, mungkin di sana ada krokodil, ada buaya, nggak tahu ya, itu hewan Timur Tengah apa aja di sana. Jadi itu pasti ada banyak kumannya. Nah disinilah tanggung jawab Tuhan. Yaitu waktu dia suling sebaik-baiknya, pasti ada racun tetap dalam air itu. Tapi masuk ke perut Elia, Tuhan hardik semua kuman di dalamnya. Gak pernah ada cerita ayat 7,
Elia keracunan cari norit. Ada berkat yang Tuhan tidak tunjukkan, supranatural terjadi waktu Anda lakukan bagianmu secara alami. Paham maksud saya Bapak Ibu? Zona mujizat Allah itu tidak semua mujizat yang terjadi. Ada namanya responsibility. Itu pun ada mujizat-mujizat kecil yang luput dari perhatianmu. Tidak tertangkap rada kamera, 2 bola mata. Tidak bisa Anda lihat, Allah bekerja diam-diam melindungi. Andai kata mata roh kita bisa dibuka, kita akan lihat berkali-kali kita itu diluputkan. Malaikat kita yang babak belur, andai kata kita bisa dibukakan. Makanya itu orang Kristen gak boleh mengeluh. Lebih banyak yang Allah lakukan yang tidak kau ketahui daripada yang Anda keluhkan Tuhan belum berbuat dalam hidupmu. Semua fitnahan itu tidak mungkin akan bisa mendekati takaran kemurahan yang diberikan tanpa kau sadari. Saya gak berani ngeluh sama Tuhan. Kalau sampai Tuhan buka buku, hitung-hitungan sama saya, kembaliannya banyak, saya gak bisa kembalikan. Makanya saya gak berani mengeluhkan sesuatu yang saya gak miliki. Tuhan nanti akan buka buku. Harusnya kamu mati di sini. Harusnya di sini kamu ngalami gini. Harusnya kamu di sini keracunan. Harusnya begitu. Aku luputkan semua. Sini malaikat ditunjukkan babak belurnya gara-gara saya. Saya tidak berani tuntut Tuhan di pengadilan. Kalau Tuhan tuntut kembali, mati aku. Orang yang berani nuntut orang di pengadilan siap dituntut kembali. Sebenarnya orang yang suka membunuh karakter seseorang, merusak namanya. Kalau ada orang berani mengucapkan, melontarkan tuduhan kepadamu, itu ada hukumnya. Kalau dia nggak bisa buktikan, itu bisa dituntut kembali orang itu pencemaran. Betul kan? Sama manusia aja kita tahu kok lawan kita siapa, lihat-lihat. Melawan Tuhan. Gak berani saya. Makanya saya gak berani kepahitan. You know our God is underrated. Allah kita itu terlalu underrated. Problema kita itu terlalu overrated. Problema kita itu lebih gede dari realitanya. Dari aslinya. Kita itu merasa itu lebih besar. Tuhan selalu terasa lebih kecil karena manusia itu kurang bersyukur. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Saya baca di sini burung gagak bawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Indah ya, ada berkat alami. Di mana tidak ada mujizat terjadi, mungkin disitulah berkat alamimu. Kembangkan dan Anda akan melihat 5 roti 2 ikanmu memberi makan 5.000 orang dengan regularly atau dengan teratur. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Belajar sesuatu, amin. Hari ini kebaktian ini saya mau lebih banyak menjamah soal sikap hati atau attitude kita. Supaya kita itu jangan pernah salah posisi di hadapannya. Percuma lah ngomong berkat apa kalau posisi hatinya salah. Ya. Sekarang kita lihat ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Ya kan? Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Sungai Kerit pun kering. Ingat ya, tidak ada berkat yang kekal. Pokoknya kalau sifatnya material, nggak ada yang kekal. Udah gitu aja. Everything you enjoy, segala sesuatu yang panca indera Anda bisa nikmati, semua itu sementara. Yang kekal itu adalah yang bukan diberikan pada panca indera, tapi pada hati dan roh kita. Sungai Kerit pun akhirnya kering. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia ayat 8. Ini firman kedua, firman ke-1 tadi pergi ke Kerit. Lihat firman kedua. Firman kedua disuruh ke Sarfat. Bersiaplah pergi ke Sarfat ayat 9 yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ada kata di sana untuk kedua kalinya. Ternyata kata di sana itu terus berubah. Sesuai dengan tuntunan Allah secara spesifik dalam kehidupan kita. Tadi Tuhan suruh orang itu yaitu Elia disuruh ke Kerit. Sekarang disuruh ke Sarfat. Maka datanglah firman Tuhan. Ini firman kedua. Ingat ya. Sebelum firman ke-1 kau lakukan, tak akan ada firman kedua. Tuhan itu tertib. Tertib itu bukan berarti kalau puji-pujian tenang. Kita bisa melompat-lompat, berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas Maleakhi pasal 4. Kita juga bisa seperti Daud yang menari-nari hingga memalukan. Tertib itu maksudnya Tuhan itu tahu PR terakhir kita apa yang belum kita lakukan. Jangan minta pewahyuan baru. Kita hanya bisa move on kalau langkah sebelumnya kita taat sudah.
firman pertama harus dilakukan dulu. Tapi manusia kan gak mau gitu. Manusia itu good businessman. Kita semua itu good businessman. Sebenarnya kalau ada orang berkata, aku tuh gak punya kemampuan. Enggak. Manusia itu semuanya pinter negosiasi. Coba sama Allah. Kalau bukan karena Allah kita itu berhikmat dan bijaksana, pasti sudah berkali-kali kita manipulasi. Kalau kita sama Tuhan kan kita maunya begini, tunjukkan dulu sepenuh perjalananku, tunjukkan aku semua gambar besarnya. Manusia kan selalu ingin tahu hasil akhirnya, baru setelah itu kutentukan langkahku. Gini loh Tuhan, ujungnya apa dulu, baru setelah itu langkahku. Tuhan gak bisa begitu. Makanya Tuhan gak bisa dimanipulasi. Rencana dan kuasa Tuhan itu dipenggal-penggal per fase dalam hidup kita. Supaya manusia, kata pengkhotbah, takut akan Allah. Karena manusia itu punya kecenderungan untuk selalu membengkokkan jalan Tuhan. Kita ini semuanya punya bakat alami. Anda dan saya termasuk saya. Kita itu punya bakat untuk kita itu tidak nurut sama Tuhan. Ya. Jadi karena itu dipenggal-penggal. Manusia kan kepingin lihat hasil akhirnya. Tapi rencana dan kuasa Tuhan itu selalu diwahyukan dan diberikan secara bertahap. Supaya kita belajar berserah. Supaya kita mencari Tuhan. Karena kalau kita mencari Tuhan itu it's good for you. Sama dengan olahraga itu it's good for your body. Mencari Tuhan itu it's good for your eternity. Olahraga itu bagus untuk tubuh kan. Belajar itu apalagi kalau sudah senior gitu ya. Membaca kayak atau apa. Ini otak harus mutar. Harus berputar supaya nanti jangan pikun. Penyakit orang tua apa? Pikun kata orang. Harus berputar. Jadi belajar sesuatu yang baru itu bagus sih. Tapi kalau kekekalan apa yang bagus? Belajar mencari Tuhan. Manusia itu seperti kelinci, tidak bisa lari kalau tidak ada wortel 100 meter di depan. Makanya Tuhan penggal. Bukan karena Tuhan yang butuh pengagungan kita. Tapi kalau kita sampai dikasih jalan luasnya penuh, biasanya kita setengah jalan tersesat dan kita lupa sama Tuhan. Makanya ada ayat yang berkata gini, Tuhan jangan biarkan aku kelaparan, nanti aku mencuri. Kata Amsal. Ini dari Salomo sih. Tapi jangan biarkan aku kaya raya melebihi kapasitasku untuk jaga hati. Supaya jangan sampai aku lupa Tuhan. Jangan sampai aku kepepet, nanti aku curi ayam tetangga. Dikepuki sekampung, nanti aku mati. Tapi jangan sampai aku kaya raya melebihi, intinya jangan sampai kasih aku semua yang aku mau deh. Karena aku gak tentu bisa handle itu. Bisa saja aku melupakanmu. Makanya Tuhan itu ngerti. Dan orang yang berkata begini, Amsal itu berhikmat. Makanya ini disebut kitab bijaksana. Karena hanya orang yang kenal Tuhan dan kenal dirinya. Kenal kumat-kumatannya di mana. Kenal batasnya yang bisa berdoa demikian. Give me, berikan padaku apa yang pas untukku hari ini. Dan beriku karunia untuk membeda-bedakan roh, untuk tahu yang mana berkat supranatural. Yang supranatural ini gak perlu aku kasih sesuatu sama Tuhan seperti iming-iming atau seperti Tuhan membutuhkan imbalan, gak perlu. Tapi ada berkat tertentu yang daripada aku minta Tuhan berikan mentah-mentah, aku minta penyertaannya. Aku minta Tuhan sertai prosesnya. Anda harus bisa mengerti yang mana adalah mana, supaya jangan syarat dan tersesat dalam kekecewaan. Karena banyak kali anak-anak Tuhan itu sering salah paham sama Tuhan. Kalau salah paham sama orang bisa dibenarkan, konseling selesai. Tapi kalau salah paham sama Tuhan, apalagi salah paham sama rohnya yang bekerja dalam diri kita. Nah, Roh Kudus itu penasihat. Nah, kalau kita salah paham sama dia, siapa yang nasihati kita? Jangan-jangan jatuh ke tangan setan. Ini luar biasa ayat-ayat ini. Tuhan suruh dia ke Sarfat. Tuhan kasih dia selangkah demi selangkah. Dulu waktu dia di Kerit, si Elia tidak tahu Sarfat. Tidak tahu apa yang akan terjadi, sekalipun ini nabi sangat peka. Ini salah satu orang yang paling dekat sama Tuhan. Buktinya, hanya 2 yang disuruh dampingi Yesus waktu Tuhan Yesus diberikan rundown acaranya naik ke Kalvari itu. Musa dan Elia. Tapi dia pun tidak tahu 2 langkah ke depan. Dia dikasih Tuhan bertahap. Jangan terburu-buru tergesa-gesa dalam 2023. Jalani per bulan, oke? Lalu nanti setiap Sabat, setiap kali kita berkumpul seperti ini untuk beribadah, jalani setiap minggu rema-remanya, jalani setiap hari saat teduh. Lihat ya, hidup itu bukan aku tahu apa yang di depanku. Tapi hidup itu adalah aku tahu siapa yang jalan di depan saya. To me,
2023 tidak misteri. Misteriusnya di sini, saya tidak tahu apa akan terjadi. Tapi saya tahu siapa yang ada di depan saya. Asal saya jalan sama Yesus, saya aman. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini indah sekali. Lalu dia ke Sarfat. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Wow. Seorang janda suruh kasih makan. Harusnya kalau menurut saya jadi Elia, langsung saya sudah, bukan diskriminasi, sorry ya. Zaman itu janda itu susah dapat kerja. Saya bilang, kalau dia berkata, aku suruh orang kaya untuk memberimu makan, lain cerita. Ini seorang janda, zaman ini beda. Zaman dulu janda itu sudah pasti selevel sama pemulung. Aduh. Tuhan, please, kalau Tuhan suruh Anda memperhatikan sesuatu yang Anda sendiri tidak menilai itu sebagai sesuatu, lakukan itu. Tahun depan, kalau Tuhan suruh memperhatikan sesuatu yang di luar seleramu, hal-hal itu bahkan tidak Anda banggakan. Jangan menolak kalau Tuhan tuntun ke Palungan, bisa lahir juru selamat di sana bagi company-mu, perusahaan. Jangan pernah remehkan orang. Tahun depan Tuhan bisa datang disguising atau berselubung orang sederhana di hidupmu. Ada beberapa kunci yang akan Tuhan taburkan tahun depan, yang membuatmu kalau lulus ujian, Anda akan masuk dalam zona dan momentumnya. Be very careful. Karena itu, miliki hati yang rendah hati, miliki hati yang dengar-dengaran dengan Allah. Jangan sampai nanti yang mengetuk pintu itu, kamu, aku doa untuk sesuatu yang besar, kamu. Anda tidak akan mengerti bahwa kamu itu yang kau hina, itu kunci kemenanganmu. Saya berbicara dengan nubuatan. Saya merasa di ibadah ini saya seperti ada prophetic spirit, bukan hanya pengajaran. Sebuah cerita tentang Daud pada waktu di Siklak, istri, anak, dan semua 600 pegawai, orang-orang yang tentaranya semua dirampas sama orang Amalek. Anda tahu nggak? Waktu Daud kejar mereka nggak tahu kemana, kan nggak ada intelnya. Semua mereka lagi perang, lalu tiba-tiba pulang udah runyam. Waktu dia pergi mana-mana, dia lihat satu orang tergeletak. Diambil sama dia orang itu, orang Mesir kalau nggak salah. Semua pegawainya berkata, janganlah, kita ini lagi cari istri anak kita. Sampai Daud itu mau dirajam. Saking pahitnya hatinya. Daud kok bisa belanin turun kuda, rawat orang itu, kasih minum. Semua rakyatnya berkata, ngawur nih raja, gembala kita ini apa hikmatnya? Bukannya kita harus kejar pumpung masih matahari belum terbenam. Siapa tahu orang itu, Daud mengutamakan kemanusiaan pada saat dia sendiri tidak diperlakukan seperti manusia. Amalek rampas rumah tangganya, seolah-olah mereka itu bak hewan. Dia turun minumkan. Ternyata itu adalah pegawai yang dibiarin mati. Properti yang tidak berguna lagi. Pegawainya, bekas pegawainya, Amalek yang rampas rumah mereka. Ternyata dia tahu rahasianya, kemana bosnya pergi, kan biasa berkemah. Ya ampun, semua mereka geleng-geleng kepala. Memang dia Raja Daud, orang yang berkenan kepada Allah. Hikmatnya tak terselami seperti Allah yang dia sembah. Ternyata baru ketahuan di mana. Coba mereka berkata, kamu orang Mesir, beda juga ras agama dengan kita, beda semuanya, udah lu mati. Emangnya gue peduli, lain hari kalau aku punya waktu, aku akan gubris kamu. Sekarang, aku sendiri kepepet masalah kok, let's go. Dia akan cari sampai matahari terbenam, sampai sapi pulang ke rumah. Sampai sapi pulang kandang pun, semua anak istrinya akan mati di tangan musuh. Waktu saya sudah habis. Saya tidak sesuai rencana dengan poin-poin yang saya siapkan, tapi poinnya tetap saya keluarkan. Tapi ada banyak sekali pewahyuan di ayat berikutnya ini yang dahsyat sekali, tapi saya rasa saya sudah tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan sepengizinan Allah. Termasuk bagaimana si janda Sarfat itu diuji Tuhan sebelum memperoleh mujizatnya. Orang ini tahu bahwa itu adalah makanan terakhirnya, kayu bakar terakhir yang dia pungut. Kok bisa gitu janda ini? Saya selesaikan nanti ya. Saya selesai sampai sini aja. Yaitu sampai cerita Elias. Oke, kita lihat ini. Pokoknya keluarin aja semua, gak apa-apa. Masuk di dalam momentum dan zona mujizat Allah.
Di mana Tuhan kehendaki kita, di situ ada mujizat Allah. Nah pertanyaannya, kita tahu nggak apa kehendak Allah di hidup kita? Jangan nantang sorga, jangan lari dari panggilan. 2, tetap berusaha dan melayani, itulah momentum Allah. Itu loh janda Sarfat, saya kasih bocoran, nanti saya jelaskan lain hari. Janda Sarfat itu udah tahu mau mati, tetap pungut kayu. Kalau orang lain pasti, aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, mau bunuh diri, talinya putus, gak jadi mampus. Tapi janda ini, nomor 2 ini yang saya tidak sempat jelaskan. Janda itu tetap kerja. Hebat nggak? Hebat nggak? Kalau kita kan cepat putus asa, lihat ya, dengar ya. Simpel aja dalam kata-kata hikmat ini pasti terangkum semua. Yang pasti satu hal ini pasti sudah nggak perlu diuji lagi. Tidak ada berkat dalam menyerah. Mana ada? Oh ada, semua kita ini kan dipersenjatai kan. Selengkap senjata Allah kan. Ketopong keselamatan, baju sirah, keadilan, perisai iman, pedang roh, kaki kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Ada satu bagian tubuh yang tidak dilindungi. Gak ada namanya punggung kemuliaan. Gak ada punggung kemuliaan. Orang yang berbalik arah mundur tidak dilindungi Tuhan. There is no blessing in giving up. Si janda itu tahu hari ini terakhir kali aku pungut kayu lalu mati. Tetap mungut kayu dia. Buktinya waktu Elia minta sama dia, minta tepung itu bikinkan untuk aku. Dia bilang ini untuk aku dan anakku. Lalu kemudian besok kami mati. Meninggal dunia. Tetap masak. Tidak ada berkat dalam menyerah. Putus asa, nunggu mati. Gak ada berkat. Kalau Anda mau diberkati Tuhan dan jalan dalam zona berkat. Terus berjuang, terus berusaha. Dan tetap melayani. Dia lihat di situ ada seorang nabi, kasihan dia masakkan untuk dia. Tetap dia punya jiwa pelayanan. Mau kena kanker stadium 3 atau stadium 4 sekalipun. Apa yang kau bisa lakukan? Tanganmu temukan. Layani Tuhan. Layani jiwa-jiwa. Layani umat Tuhan. Kerja. Bangkrut aku. Dulu bos besar. Nguli. Sebab diam saja gigit jari. Tidak ada berkat perjanjian Allah di situ. Allah tidak melindungi punggung supaya kita tidak berbalik dan lari. Nggak ada yang namanya punggung kemuliaan. Tetap berusaha dan melayani, itulah momentum Allah. Buktinya dalam waktu singkat terjelaskan sudah poin 2 ya, sudah anggaplah sudah saya jelaskan. Nggak usah saya jelaskan di saat duduk bersama juga nggak apa-apa. 3 tadi saya sudah sampaikan kan, kuasa Tuhan bekerja secara bertahap sesuai ketaatan. Jadi jangan minta. Kelihatan semua gambarnya. Taat itu selangkah demi selangkah. Taat selangkah, Tuhan bukakan jalan baru. Taat lagi, Tuhan bukakan Sarfat. Karena itu taat itu indah. Taat itu gak merugikan. Taat itu membuat kita justru maju dalam rencana Bapa. Sekalipun waktu Anda taat gak kemana-mana. Seolah-olah percayalah Anda lebih kemana-mana daripada Anda tidak taat. Karena orang yang tidak taat akan mundur. Bersyukurlah untuk 5 roti 2 ikan atau $7. Biasanya orang itu mintanya adalah $7.000 $7.000. Tapi kalau Anda punya 2 ikan, 5 roti, 5 tambah 2, $7. Nanti kalau $7 itu bisa beli minuman makanan terakhir. Kalau Anda tidak hargai lalu itu hilang, $7 itu jadi berharga. $1 saved is $1 earned. Bahasa Inggrisnya. $1 Anda bisa simpan, Anda bisa tahan. Itu sama dengan $1 Anda dapat $1. Biasanya orang tidak menghargai apa yang dia punya sampai hilang dia mau dapatkan lagi. Coba lihat orang yang habis uangnya di meja judi. Tahu gitu, aku udah hilang 1.000. Tahu gitu, aku udah hilang 10 juta. Judi lagi, masuk lagi. 20 juta ruginya. Sekarang merindukan 10 jutanya tadi. Kenapa nggak sekarang 10 juta meskipun nggak bisa apa-apa? Ini tok yang aku punya. Orang lain punya angkanya nolnya banyak. Aku cuma 10 juta padahal anakku sekolah, kuliah, apa segalanya. Ini kalau hilang, Anda pasti dambakan. Jadi kalau Anda tahan dan jaga dan kelola, sama dengan Anda dapat 10 juta baru. Jangan tunggu hilang baru dihargai. Di tanganmu itu, asal nggak hilang, itu seperti Anda dapatkan fresh, seperti Anda barusan memperolehnya. Kuasa Tuhan itu bekerja secara bertahap. Sekalipun kelihatannya kita itu nggak kemana-mana, asal taat, kita kemana-mana. Soalnya orang yang nggak taat,
Nanti dia akan merindukan saat dia nggak kemana-mana itu. Aku mau di situ lagi. Aku mau kembali. Aku mau makan di rumah bapakku. Di sini aku makan ampas babi. Di situ aku punya pakaian. Nggak usah mikir pakaian pangeran. Dia punya pakaian aja, di sini kedinginan. Dan di sini juga aku kelaparan. Pegawai-pegawai papaku loh, makannya itu meskipun mereka itu makannya biasa sederhana tapi kenyang semua. Lihat tadi. Sang tuan muda dulu nak menghargai apa yang dia punya, dia mau lebih. Aku minta harta papa. Waktu dia kehilangan semuanya, aku happy ya. Dulu di situ tuh aku happy. Belum dapat harta papa, aku sudah happy. Gak taat itu lebih kemana-mana daripada gak taat. Sorry salah ngomong. Taat itu lebih gak kemana. Ya apa sih? Menguji Anda perhatikan gak? Taat itu lebih kemana-mana daripada gak taat. Jauh lebih kemana-mana, sekalipun Anda tidak kemana-mana. Taat itu lebih kemana-mana daripada nggak taat. So stay where you are. Be still and know that I am God in your life. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Bersyukurlah untuk pekerjaan Anda. Kelolalah dengan baik dan percayalah Tuhan akan memberikan pertumbuhan tahun depan. Haleluya, come on. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.